Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Bara MGK semua. Kali ini kita akan membahas review suatu project ya. Ini project tuh renovasi rumah ya. Dari mulai bocoran, terus dari mulai perbaikan dapur, terus ke kolam ikan koi Bara ya gitu, di depannya tuh. Kita akan konsen di kolam koinya dulu Baranya gitu. Jadi untuk bocorannya kita nggak akan itu ya, nggak akan review terlalu dalam. Yang kita akan review yaitu si kolam ikan koinya itu. Oke, kita mulai aja Baraya. Di sini tuh kita punya klien di daerah Kopo ya, daerah Kopo Bandung. Jadi intinya si kolam koinya tuh existingnya tuh pendek banget Baraya, jadi sekitar 40 cm ya, karena di bawahnya tuh memang ternyata septic tank gitu, jadi nggak bisa kita gali terlalu dalam gitu. Itu existingnya nanti kita tampilkan ya. Ini untuk desainnya seperti ini, ukurannya sekitar 62 meter 64 cm ya, dikali 2 meteran. Ini di lapangan ada sedikit perubahan sih, jadi si area untuk kacanya jadi sebelah sini Baraya, sebelah kiri pas kita masuk. Ini si rumahnya tuh lumayan luas ya, untuk si lebar mukanya sekitar 12 meteran ya. Jadi untuk kolam sebesar ini sih lumayan itu juga sih, jadi nyatu dengan carport sama taman gitu. Oke, kita review ya. Ini desainnya seperti ini Baraya. Ini dengan ketinggian 60 cm ya. Ini si bahannya itu pakai bata merah. Nah, ini untuk si kacanya kita pakai kaca tebal 10 mili Baraya. Kaca tebal 10 mili. Kita masukin ke pasang bata itu, nanti kita silen gitu untuk si pinggir-pinggirnya biar nggak pecah gitu kan. Oke. Ini lapisannya apa Kang? Ini lapisannya kita pakai batu andesit Baraya, ukuran 30x30, nanti dipasangnya disusun gitu ya. Ada yang ke depan, ada yang ke belakang gitu, dengan selisihnya tuh sekitar 1 cm ya untuk si arah depan sama belakangnya gitu. Ini si kolam-kolam ini untuk apa? Ini untuk chamber sama filtrasinya Baraya. Nanti kita masukin filtrasi sama chambernya di sini gitu. Nah, ini untuk area bawahnya tuh kita pakai khusus cat itu ya, khusus cat untuk ikan koi, jadi tidak beracun. Soalnya kan ini untuk kolam ikan ya, jadi khusus catnya itu untuk waterproof sama untuk ikan koi gitu. Itu emang sih dari segi harga sih lumayan agak mahal dari cat-cat yang standar gitu Baraya. Gitu Baraya. Ini pengerjaan sekitar 2 mingguan ya, 2 mingguan sama keseluruhan. Banyak kan sih ini pengecatan eksterior sama interior sama perbaikan kebocoran gitu. Oke, kita masuk ke itu ya, ke videonya. Kita masuk. Kita lihat itu ya, si lokasi existingnya seperti apa nih. Existingnya seperti ini nih kurang lebihnya. Ini udah dilapis ya, sorry. Ini tuh udah dilapis dengan keramik ya. Cuman ini pendek banget, sekitar 10 cm dari lantai itu. Soalnya kan di bawahnya tuh itu septic tank gitu. Kita juga baru tahu pas kita ngebongkar, ternyata kata ownernya ini septic tank. Oh gitu, jadi secara struktural ke bawah tuh nggak akan bisa gitu, nggak bisa kita dalamin lagi gitu. Kalau secara dimensi sih kita nggak terlalu robah besar ya. Ini kita ngikuti ini aja gitu. Cuman ini agak keruh filtrasinya, soalnya pas existing tuh, soalnya ini mungkin belum diperbaiki ya pas di awal. Ini kondisi existing seperti ini Baraya. Nah, ini kita pas memulai nih, kita berdoa dulu, kita rapat dulu sebagai koordinasi. Ini dulu tuh pas pengerjaan pas bulan Ramadan ya, pas bulan Ramadan sekitar bulan apa ya, Mei atau Juni lah ini tuh. Nah, ini seperti ini nih kondisinya. Itu ini itu sih udah jadi kalau ini. Oke, kita tap dulu nih. Ini pas udah jadinya. Ini kita masuk ke RAB dulu ya Baraya, sorry. Nah, ini untuk RAB nih. Ini habis berapa Kang? Kalau secara bobot paling besar tuh kan itu perbaikan bocoran ya. Perbaikan bocoran itu di lantai 2, itu talang kita ganti, terus sama waterproof gitu area dak.
Nah terus bobot yang paling besar yang kedua tuh itu pengecetan eksterior. Kita pakai Nippon Fan kalau nggak salah, itu si warnanya itu krem gitu barangnya. Kita masuk di itu ya. Ini pekerjaan bongkaran, pekerjaan persiapan biasa, mobilisasi, pembangunan berangkal, alat bantu scaffolding dan lain-lain, pekerjaan bongkaran plafon. Jadi ini tuh bocorannya tuh pas misalnya tuh di kamar mandi. Nah otomatis kan kita bongkar dulu tuh kayak misalnya tuh lantai, si keramik lantainya, si keramik dindingnya. Nah itu yang agak lama tuh di sana baraya, kita harus identifikasi mana sumber bocornya gitu. Nah itu yang agak lama tuh, jadi kita bongkar-bongkar dulu tuh, walaupun si bocornya itu kecil banget, tapi kan si sumbernya tuh harus kita ketahui dulu. Kayak misalnya kita bongkar dulu kloset di lantai 2, apakah memang benar nih sumber bocornya di sini atau bukan gitu. Baru kita bisa melihat, oh penyakit itu emang di sini, baru kita ke perbaikan gitu. Oke, kita nggak akan terlalu itu ke itu ya, ke perbaikannya, ke renovasinya, kita ke fokus ke si kolam koinnya baraya. Oke, ini kita ada itu juga ya, ada perbaikan pintu kamar baru untuk dinding kamar mandi. Ini bekas yang tadi bongkaran untuk kebocoran gitu, geser aci, cornat lantai kamar mandi, pasang plafon ini juga pasang plafon. Jadi misalnya tuh dari kamar mandi itu kan ada pipa ya, pipa ke bawah. Nah jadi kita lihat nih pipanya itu pas keningnya bocor atau enggak, kita itu dulu bongkar dulu plafon, baru pas dilihat memang bocor, kalau kita perbaiki baru kita tutup lagi barangnya gitu. Waterproof membran di atas furniture. Nah ini untuk renovasi kolam existingnya ya, kita pakai batu andesit, termasuk filtrasi, chamber, sirkulasi, pemipaan dan lain-lain gitu. Untuk si detail-detail si komponen-komponen si kolam koinya ya, ikan koinya, kita ada pembahasan selanjutnya ya gitu. Ini soalnya banyak banget nih perintilannya gitu, si kolamnya tuh. Kita masuk ke itu ya, ini total berapa Kang? Ini total 36 juta aja. Kalau untuk si kolamnya sih murah banget berarti, ini cuma 5 juta ya, cuma 5 jutaan untuk komponen-komponennya gitu. Itu udah termasuk batu andesit gitu. Itu batu andesitnya kita sengaja pakai itu ya, pakai yang 30 kali 30 cm, terus yang kasar gitu permukaannya. Nanti kita coating lagi baraya, pakai itu coating khusus batu. Kita masuk ke itu ya, ke ini RAB udah masuk ke hasil nih. Ini hasilnya kurang lebih seperti ini baraya. Nih air terjunnya kita pakai itu ya, jadi ada si pompa air ke atas. Nah ini untuk si dudukan air terjunnya kita memang beli langsung, itu udah jadi gitu di tukang khusus kolam sama taman gitu, jadi kita tinggal masangin aja baru ya. Nah ini kita lagi perbaikan nih, soalnya ini tuh proyek yang unik juga ya. Ini kita udah beberapa kali, mungkin kita bukan itu juga ya, kita masih tahap belajar dalam kolam mungkin ya. Ini ada kebocoran sekitar beberapa kali gitu, kita perbaikan 3-4 kali lah, kita sampai bongkar si itunya, si pleserannya, kita pleser aci lagi. Nah ini untuk batu andesitnya nih, kita bikin seperti ini. Ini untuk si air terjunnya kita bentuk tuh, itu pakai kaca juga banyak, potongan dari partisinya itu. Jadi kita sekitar 10 cm, jadi masuk ke sana 4 cm, ke depan 6 cm. Jadi untuk si itunya, si air terjunnya itu ya. Ini kanan kiri pakai kendi-kendi kecil gitu, diameter sekitar 20 cm gitu. Itu juga ada sumber air ke sana ya gitu. Terus apa lagi ya? Kalau untuk pipa-pipa sih kita pakai 2 in ya untuk pembuangan dari si filtrasinya itu. Nah ini lagi proses. Ini eksterior ya, lecatan eksterior sebagian luar. Nah ini untuk apa ya, ini minibar ya, minibar kecil lah, itu pakai LED strip, terus pakai spotlight kayak gitu. Kalau untuk kerjaan furnitur sih hanya ini aja kali ya, untuk daerah dapur gitu. Nah ini untuk tadi di RB itu kan tertera ya, pekerjaan pintu ya, pekerjaan pintu itu pekerjaan pintu kamar si owner ya. Jadi pintunya tuh pas yang X itu emang udah agak jelek ya ya, jadi kita ganti. Ini tuh pakai pintu kayu Kamper Samarinda open ya. Nah udah gitu kita
di extrude gitu Baraya. Jadi per kotak-kotak itu memang permintaan beliau tuh di extrude sekitar, ini modularnya sekitar 7,5 sentian ya, kita bikin kotak-kotak gitu. Jadi ini timbul Baraya. Nah udah gitu kita di melamik itu, di cat gitu Baraya. Jadi seperti ini jadinya. Oke, kita diudah ya. Nah ini kalau siang tuh gini nih, ini belum di coating ya. Kalau nanti si batu anis udah di coating tuh jadi agak glossy gitu Baraya, glowing up gitu. Oke. Nah ini lagi proses. Nah ini pas perbaikan nih. Ini lucu banget nih. Ini pas perbaikan. Nah ini kita bongkar plester sama batunya juga Baraya. Baru kita pakai waterproof lagi gitu. Itu bocoran itu kecil banget Baraya. Jadi pas ikannya pas udah dimasukin sama owner, pas kita udah pulang seharusnya udah ke kantor lagi, ternyata ini jarak sekian jam ini udah itu lagi, udah bocor lagi si airnya tuh, volume airnya tuh berkurang gitu dengan sendirinya. Ternyata itu udah kebocoran dan kita udah perbaiki dan alhamdulillah sekarang udah normal gitu Baraya. Oke. Nah ini tuh ada kacanya kelihatan di depan. Jadi posisi kacanya emang dari desain gitu. Nah ini untuk perbaikan bocoran, ini di talangnya kita ganti Baraya. Jadi sumber bocoran itu dari sini gitu. Oke, ini desainnya yang lucu. Nah gitu Baraya untuk review project kali ini ya. Ini renovasi kecil banget dan kita fokusnya ke kolam ikan koinnya Baraya gitu. Ini batu andesit nih, untuk lapisan si kolam ikan koinnya gitu. Oke Baraya, mungkin cukup sekian review project kali ini. Mudah-mudahan Baraya MGK semua diberikan kesehatan, kebahagiaan batin, keberkahan, keberlimpahan, dan mendapatkan keselamatan. Terima kasih Baraya MGK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.